Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat menyelesaikan tugas PPT ini dalam melaksanakan presentasi dalam memenuhi tugas matkul dasar-dasar pendidikan Islam. Yusuf Asri Junullah bersama kelompok saya Nur Intan Kartika Ayu dan Dwi Putri Regina Prayoga akan mempresentasikan hasil yang kami dapat dari materi yang ditugaskan kepada kami, yakni dasar-dasar hukum dan politik pendidikan Islam. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk melatih kami dalam membuat presentasi ini. Adapun karena proses dalam belajar mengajar pastinya tak jauh dari banyak kekurangan, kesalahan, dan khilaf, sehingga mohon maaf apabila dalam presentasi kami banyak kekurangan dan kesalahan. Langsung saja kita masuk ke konteks pembahasan. Yang pertama yakni pengertian landasan hukum dan politik pendidikan. Yang kedua, landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, politik pendidikan di Indonesia. Yang keempat, penerapan landasan hukum dan politik pendidikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Materi yang pertama yakni pengertian landasan hukum dan politik di Indonesia. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan. Tapi, tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini. Contohnya, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, yang sebagai besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Politik pendidikan, yaitu penggunaan kekuasaan untuk mendesak kebijakan pendidikan, dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan ini dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan fisik untuk mendesak keimplementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menentukan implementasi kekuasaan secara halus, strategi taktis. Politik pendidikan dapat juga diartikan sebagai studi ilmiah tentang aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bisa juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan. Definisi politik pendidikan, skenario di tingkat negara atau wilayah untuk membawa pendidikan ke arah tertentu. Misalnya, dulu di zaman Orde Lama, mahasiswa di perguruan tinggi mendapatkan kuliah manifesta politik atau sejenisnya. Kemudian di zaman Orde Baru, begitu masuk perguruan tinggi, mahasiswa langsung mendapatkan peraturan P4 sebagai ganti kuliah Pancasila. Ini sangat jelas kemana pendidikan mau dibawa. Tentu ke arah pragmatisme yang selaras dengan kemauan penguasa saat itu. Selanjutnya yakni landasan hukum pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pastinya berpacu kepada Undang-Undang Dasar 1445 yang menjadikan acuan hukum yang ada di Indonesia. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Berikut beberapa undang-undang yang menjelaskan dasar pendidikan dalam hukum. Yang pertama, ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang kedua, ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 4. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 3. Kita lanjut ke undang-undang yang pertama, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next,
ke undang-undang yang kedua. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 4. Warga negara yang berbunyi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 4 menjelaskan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dapat diartikan juga pada di zaman sekarang banyak dari kalangan pemuda, khususnya remaja ataupun mahasiswa yang mempunyai banyak bakat, namun malu untuk mengekspresikan di depan halayak ramai. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dapat dijelaskan juga pengertian kelainan fisik, yaitu kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fisik dan tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Contoh kelainan fisik yaitu bibir sumbing, cacat tabung saraf, bagian tubuh tidak normal, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa landasan hukum di atas, maka jelas bahwa seluruh lapisan masyarakat negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan untuk memperolehnya, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasinya. Ironisnya, pemerintah penyelenggara negara hanya rajin mendengungkan pentingnya pendidikan bagi warga negara tanpa memberi solusi terbaik untuk penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Hal ini terlihat dengan kurangnya anggaran pendidikan baik dalam APBN maupun APBD. Kenyataan ini memaksa kita untuk menunda keinginan memiliki pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, kita harus bisa membuktikan bahwa pendidikan sangat penting dan tidak terpaut oleh usia. Yang ketiga yaitu politik pendidikan di Indonesia. Di Indonesia saat ini, politik pendidikan jarang digunakan sebagai instrumen pendidikan dalam menentukan arah dan bentuk masa depan. Pendidikan lebih banyak digunakan sebagai korban politik dan bukan kualitas politik dalam menentukan visi dan misi di lapangan. Dan bagi bangsa Indonesia saat ini, politik merupakan sesuatu yang kurang disukai dan bahkan dibenci. Karena apa? Karena para politikus yang kurang konsisten dalam ucapan dan perilakunya di lapangan. Dan politik kita terlalu banyak mempertontonkan konflik politik dan banyak yang mencampur adukan masalah politik dengan isu sara, sehingga menyebabkan banyaknya kekerasan
yang menimbulkan masyarakat menjadi korban baik secara fisik maupun jiwa. Dan pendidikan ada kalanya formal dan non-formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan secara teratur, sistematis, berjangka atau berjenjang, dan mengikuti syarat-syarat tertentu. Misalnya yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan yang lainnya. Dan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal, yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, secara mandiri, dan untuk peserta didik tertentu untuk mencapai pembelajarannya. Contohnya yaitu sanggar, sekolah kursus, dan yang lainnya. Dan keempat yaitu pengertian landasan hukum dan politik pendidikan. Atas rakyat atas pendidikan akan ditempatkan sebagai kendala yang dipenuhi. Agar sistem seperti ini ditempatkan sebagai komoditas, negara juga berkewajiban sebagai etetis politik lokal. Guru, dosen, dan profesi dinilai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Atau dengan kata lain ditempatkan dalam status ekonomi dan kondisi kerja yang rendah. Sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata atau pengertian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.